Halo Aries, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini pembacaan love life-nya kamu Aries untuk tertanggal 1 hingga 10 bulan Juni 2022. Namun sebelumnya di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu Aries, dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir ketika kamu menyaksikan video ini. Langsung energi kamu dan dia adalah di situ ada kartu dari The Hangman, tapi posisinya di sini reverse ya. Posisinya di sini terbalik. Dari lihat gambarnya aja ya, ada seseorang di situ yang sedang berkaca pinggang di sini. Berarti ini bisa akan menunjukkan keteguhan gitu. Keteguhan dalam bersikap ya. Ini bisa juga dikatakan adanya energi yang terlalu idealis di sini gitu ya. Jadi ini gambarannya seseorang yang kalau sudah berkata A maka dia akan berkata A. Dan ini lebih kepada pilihan hati ya, bukan hanya pikiran yang ada di kepala, tapi pilihan hati yang ada di sini, gitu ya. Ada seseorang di antara kalian yang tahu banget dengan apa yang harus dia lakukan dalam hubungan ini, ya. Tetapi mungkin agak sedikit buruknya pemahamannya itu belum tentu itu bersambung sepakat dengan yang lain. Nah gitu, keras, tapi di sini lebih kayak bahasanya Mari itu keras hati gitu ya. Oke, dan ini bisa menunjukkan juga tidak belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Jadi adanya sebuah tindakan, sebuah cara pikir itu yang tidak fleksibel gitu ya. Padahal sudah pernah nih dipraktekkan tindakan dari pikiran itu dan hasilnya membuat sebuah kekacauan. Nah, tapi ini diulang-ulangin lagi. Nah, di situ ya. Jadi kalau Mari bilang proses transisi di sini tidak ada dan bahkan di sini bisa ceritanya itu monoton ya. Monoton dalam artian yang mungkin kejadian yang kurang enak. Monoton itu gitu aja ya, itu aja. Diulang-ulang. Tapi diulang-ulang ini bukan untuk bikin semakin dekat, semakin cinta, semakin harmonis. Tapi diulang-ulang ini ulang-ulang yang bisa ciptakan konflik ya. Jadi bisa terjebak dalam sebuah persoalan yang terjadinya itu bukan hanya sekali, tapi 2 kali, 3 kali, dan bahkan sekian kali. Nah itu ya. Oke baik, ini mari tarik dulu energi dari pasangannya kamu ya. Aries. Energi pasangannya kamu. Oke. Di sini. Oke. Oh iya, sudah terlalu enak dengan kamu. Tapi di sini enaknya karena dia ini melihat bahwa ada sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan ya oleh dunia badaniahnya dia gitu ya. Jadi sudah kadung merasa candu, misalnya ya, dia ini pernah dapat duit dari kamu, gitu kan? Nah jadi orientasinya dia kemudian adalah duit itu tadi, pengen dapat duit lagi, atau mungkin kalian pernah nge-seks gitu ya. Nah jadi nge-seks sama kamu tuh enak gitu, enak, berbeda, lain gitu ya, menantang kayak gitu. Bisa dia nikmati. Nah, jadi dia orientasinya lebih cenderung ke arah itu dengan kamu. Walaupun dalam perjalanan hubungan kalian ini banyak sekali hal-hal yang bikin batinnya dia itu
ndak nyaman, ndak tenang gitu ya. Dia bisa jadi merasa bahwa sebenarnya kamu tuh agak kurang cinta sama dia gitu ya. Dia kurang merasa damai ketika dia terkoneksi dan terhubung sama kamu. Tapi di saat yang bersamaan dia juga mikir dan menyadari bahwa oke lah, dunia batinku di sini tidak dapat, tidak terpuaskan, tapi setidaknya aku tuh dengan kamu nggak kosong, aku tuh dengan kamu tidak hampa gitu ya, bukan hanya mendapat kerugian aja kok, ada kok kompensasi dari ketidaknyamanan batinku ini dengan ada beberapa hal yang bisa dia dapetin dari kamu. Nah gitu ya, misalnya juga kamu tuh ganteng ya, kamu tuh cakep, cantik gitu ya, kamu tuh mungkin populer, jadi ngedapetin kamu tuh kayak ngedapetin sesuatu yang berharga, yang bisa dipamerin atau yang bisa bikin dia ngerasa bahwa wah, dia kayak dapat jackpot nih, dia kayak dapat harta karun nih gitu ya. Dan hal-hal remeh-temeh ya, sebenarnya tidak banyak-banyak sekalinya yang dia dapat dari kamu ya, tidak banyak-banyak sekali. Cuman dia bisa kayak menghargain itu. Dia ngelihat ke arah sebelah di situ. Gitu ya. Padahal mungkin kamu tuh yang nggak romantis banget sama dia atau kayak gimana ya. Nah, ada kompensasi dari ketidaktenangan atau kurang bahagia batin dia ya dari kamu, tapi ada kompensasinya, dan karena kompensasi itu pula lah yang bikin orang ini tidak bisa jauh dari kamu. Ada energi posesif di sini ya. Mungkin dia akan bilang bahwa sepertinya kamu yang menjerat dia, Aries. Sepertinya kamu menjebak dia. Dan bahkan kalau orang-orang yang berpikiran negatif bisa ini ngomong kamu tuh mengguna-guna dia gitu ya. Kenapa dia tuh nggak bisa jauh dari kamu padahal dia tahu bahwa dia tidak bahagia gitu ya. Bahagia itu adalah kondisi batin ya. Kondisi batin yang tenang, damai, penuh cinta gitu ya. Paham ada cinta di sana gitu. Nah, tapi dia hanya kayak bersenang-senang ya. Dia kayak hanya gembira-gembira aja gitu sama kamu. Hanya di situ aja yang dia bisa dapat. Tapi dia kayak ngerasa bahwa kok aku nih gak bisa jauh dari Aries ya. Kok aku nih gak bisa kemana-mana ya gitu. Dan bahkan aku ingin jadi orang yang spesial bagi Aries. Aku tuh dapat status dari Aries. Walaupun misalnya, ternyata ini adalah hubungan cinta segitiga. Walaupun dia ini hanya selingkuhannya kamu, tapi dia mau bahwa dia dapat pengakuan. Ya, entah itu dari kamu atau itu dari orang-orang terdekatnya kamu gitu ya. Dia ingin dapat pengakuan bahwa aku nih bagian dari hidupnya Aries. Nah, gitu ya. Ada ingin pengakuan di sini. Oke? Jadi ketika dengan kamu, dia mungkin saja mengalami sebuah keadaan ya yang itu dia belum pernah rasain dari manapun. Nah, gitu. Di mata dari pasangan kamu ini, Aries, kamu tuh mungkin tidak sempurna, tapi banyak hal-hal dari kamu tuh yang bikin dia itu nggak bisa lepasin kamu, gitu ya. Ada beberapa hal dari kamu tuh yang berharga banget gitu loh. Jadi kamu tuh di matanya dia berharga untuk dilewatkan, tapi dia bisa salah sangka bahwa kamu sedang menjerat dia, gitu ya. Padahal dia yang tertambat. Dia sendiri yang tertambat dalam hubungan kalian ini. Gitu. Dan dia bisa salah sangka seolah-olah dia sedang mendapat sebuah tarikan-tarikan yang tanda kutip dari kamu. Nah, gitu ya. Ada sikap
agak sedikit mau tuh cemburu gitu ya sama kamu atau sama orang-orang yang dekat sama kamu gitu. Beberapa di antara kalian ini berhubungan sudah hitungan tahun ya. Semakin lama bersama, semakin kuat jeratan ini tadi gitu ya. Ingin menjerat. Jadi dia tanpa sadar dia tuh bisa punya keinginan menjerat kamu. Walaupun di saat yang bersamaan ya, ketika dia ingin menjerat kamu, dia sedang menjerat diri dia sendiri. Gitu. Ya intinya dia kayak ngerasa bahwa hubungan kalian ini kuat. Apalagi tadi kalau udah ceritanya hitungan tahunan ya, kuat banget. Dia nggak bisa pergi, dia nggak bisa kemana-mana gitu. Di dirinya dia itu sudah kayak ada bagian dari kamu gitu lah. Oke. Oke. Nah, saya rasa untuk nanti di awal bulan Juni ya, dia tuh akan bersikap dalam kehidupan pribadinya dia. Dia ini nggak akan nyari yang lain-lain gitu ya. Dia tuh nggak nyari lagi orang sebagai kekasihnya dia. Yang dia mau itu adalah cukup hanya dengan kamu saja. Ini orang setia nggak? Kalau untuk kamu ya, apalagi energi bulan Juni ini setia. Terkhusus untuk kamu ya, terkhusus untuk kamu dan terkhusus untuk awal bulan Juni, dia setia tidak sama kamu, setia gitu ya. Jadi dia tuh gak akan sibuk nyari penggantinya kamu karena tadi ada dunia batinnya dia tuh yang merasa agak kurang nyaman di sini. Ya. Tapi dia gak akan sibuk untuk nyari orang lain, dan dia ini pun gayanya ke kamu tuh ndak yang vulgar ya. Dia ini orangnya saya lihat ndak urakan gitu, karena ndak ada energi apinya di sini kan. Dia tuh lebih cenderung kayak feminim tuh tenang gitu ya, santai, nggak kerasa kerusuk, nggak gegeran gitu. Jadi dia akan ciptakan hubungan yang nyaman aja sama kamu. Ini ada walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Di sini ada tindakan-tindakan yang nunjukin kedewasaan gitu ya. Ingin menunjukkan kedewasaan ke kamu Aries. Jadi dia itu kayak gimana pun hidup kamu di sana, dia itu nggak akan ganggu gugat lah hidupnya kamu ya. Jadi dia itu satu sisi pun ingin membebaskan dirinya kamu. Jadi ini posesif ndak posesif. Ya, di dalam diri itu posesif, tapi ketika dia berinteraksi sama kamu, dia akan berlaku sebaik-baiknya seorang pasangan yang tidak menuntut, padahal dalam dirinya dia ada menuntut ini. Menuntut ingin kamu perlakukan lebih baik, menuntut ingin kamu tuh lebih banyak ngabisin waktu ke dia, dengan dia, menuntut kamu bisa memberi dan mau memberi banyak ke dia gitu. Tapi di dalam dirinya ndak akan dia tunjukkan sama kamu. Mungkin dia akan ngomong gitu ya, tapi ngomongan dia itu tidak yang akan bikin kamu tuh merasa terintimidasi. Tidak akan gitu. Karena dia ini pandai dalam berkomunikasi dengan baik dan lugas. Dia nggak akan marah-marah gitu ya. Misalnya kamu tuh dia tahu kamu tuh misalnya punya kesibukan yang lain di luar sana gitu ya. Nah, dia nanti akan ngasih permintaan dari dia ke kamu ya, minta bahwa kamu luangin waktu dong untuk aku. Dia tuh nggak akan marah-marah di situ. Dia nggak akan yang merajuk di situ, tapi dia dengan tegas, sekaligus di situ ada juga lembutnya ya, dia akan sampein ke kamu. Jadi apapun unek-uneknya dia, ini orang akan ngomong. Dan memang
gini, setiap dia punya unek-unek sama kamu, dia tuh bisa yang bukan hanya ngelihat dari sisinya kamu aja, tapi dia ini pun mau mengkoreksi sisinya dia. Jadi setiap ada persoalan di antara kalian, dia tuh akan ngelihat dirinya juga bahwa jangan-jangan persoalan ini aku penyebabnya ya. Jadi dia bukan hanya kayak nunjukin hidungnya kamu aja. Itu si Aries itu yang salah tuh. Kamu yang keliru. Saya rasa dia nggak kayak gitu orangnya. Walaupun usia dia ini muda, tapi saya kayak nangkep ada mulai belajar untuk menjadi pribadi yang mateng. Karena ini orangnya pembelajar. Ini orangnya belajar dari kejadian. Walaupun memang ada beberapa yang luput dari pengamatannya dia, namun di situ banyak juga hal-hal yang dia notice, banyak juga hal-hal yang dia sadari. Oh, mestinya kayak gini ya, baiknya tuh kayak gitu ya. Dan itu dia tanamkan untuk dirinya. Alih-alih kayak yang hanya nyampein ke kamu gitu ya, hanya kayak ngasih saran aja sama kamu gitu ya, hanya kasih nasihat aja sama kamu, enggak. Apapun yang dia pelajari kemudian itu akan menjadi nasihat bagi diri dia sendiri. Kalaupun dia ada share ke kamu, saya rasa dia akan share ke kamu dengan bahasa yang lugas atau dengan tindakan langsung gitu ya. Jadi kamu tuh bisa ngeliat langsung, kamu bisa ngerasain efek langsung dari tindakan hasil pengamatan dan pembelajaran dia selama kalian berhubungan ini. Jadi ini orang mantep ya, ini orang mantep lah. Nah, kalau kalian ini hubungannya baru sudah masuk dalam pernikahan, izinkan orang ini belajar banyak tentang kamu. Dia mungkin akan banyak bertanya gitu ya. Bahkan jika kamu menunjukkan pembacaan ini kepada hubungan kamu yang udah tahun-tahunan, belasan tahun gitu ya, pasangan kamu itu dia orangnya agak kurang suka berspekulasi. Kurang suka dia tuh. Maunya dia apa yang dia lakukan itu tepat guna. Jadi setiap dia bertanya ke kamu, tolong dijawab demi keharmonisan hubungan kalian gitu ya. Seperti Mari katakan, dia tahu juga bahwa dia harus belajar di sini. Dia harus lebih mengenali kamu di sini. Tapi Boyo kamu tuh juga kooperatif lah gitu ya. Terbukalah ke dia. Nah gitu ya, jangan membatasi diri kamu ke dia. Dia tahu dia banyak salah, tapi di sini dia tidak ngeblame dirinya dan dia juga tidak akan nyalah-nyalahin kamu, tapi di situ dia akan belajar. Dengan energi seperti ini ya, bisa jadi dia itu butuh 2-3 kali untuk diberitahu gitu ya. Tapi nanti dia akan tahu, dia akan mengerti, dia akan paham gitu. Jadi berhubungan dengan orang energi seperti ini, saya rasa itu enak ya, apalagi jika kamu punya tujuan untuk jangka panjang ya. Nah, ini bagus ini bisa dijadikan hubungan yang potensial gitu ya. Jadikanlah dia salah satu seseorang yang mau kamu seriusin gitu. Oke, baik, kita tarik dulu lagi energi dari kamu ya Aries. Tapi ini bisa bolak-balik ya Aries ya, dalam dunia nyata. Apa yang Mari baca di sini adalah energi pasangannya kamu. Dalam dunia nyata itu bisa adalah energi kamu Aries. Oke, baik, ini energi dirimu di meja tarot. Oke, menutup hati, menutup diri. Oke. Iya. Tapi kamu tuh kayak nunjukin baik banget sama dia ya. Bagus banget. Ini lebih cocok hubungannya hubungan yang baru-baru nih pembacaannya. Maksudnya hubungan-hubungan pacar-pacaran ini lebih cocoknya. Tapi enggak apa-apa juga lah, mana tahu bisa cocok sama yang kebetulan sudah masuk dalam pernikahan. Oke, baik. Nah, jadi kamu tuh sendiri Aries nanti untuk di awal dari bulan Juni ini, kamu tuh sebenarnya bisa saja menganggap bahwa hubungan kalian ini lebih cocok tuh hanya sebagai sahabat, hanya sebagai teman ngobrol, hanya sebagai seseorang yang diajak untuk bertukar pikiran. Untuk posisi saat ini ya, beberapa di antara kalian mungkin saja baru selesai atau sedang dalam proses untuk healing gitu ya. Dan bahkan ini ada beberapa dari Aries yang lagi ngelihat video itu sudah kayak menetapkan diri
aku nggak mau lagi lah pacaran. Itu ya, aku nggak mau lagi pacaran. Aku tuh lebih milih sendiri aja dulu untuk saat ini ya, besarin anak-anak atau mungkin kejar karir kayak gitu ya, atau apapun itu. Kok rasanya lebih nyaman sendiri ya. Nah, ada beberapa, tapi yang jelasnya untuk hubungan ini ya, terkhusus untuk hubungan ini, itu kamu tuh lebih, saya rasa tidak mau tenggelam dalam lautan emosional di situ. Jadi jangan-jangan ini kartu the hangman ini kayaknya menggambarkan, lebih cenderung menggambarkan dirimu. Kamu tuh tahu banget yang kamu butuhkan tuh apa. Hubungan kayak gimana yang mau kamu bentuk sama dia. Kamu tuh udah mengerti sekali. Dan itu hampir-hampir tidak bisa ditawar-tawar gitu ya. Jadi ngobrol sama dia mungkin kamu ngerasa suka, kamu ngerasa enak gitu ya. Secara jangan-jangan kamu tuh pun banyak ngajarin pasangan kamu ini Aries gitu ya. Mungkin dia lebih muda usianya dari kamu, sementara kamu tuh pengalamannya sudah banyak di situ. Ini kebetulan Aries yang mari tarik energinya ini energi orang-orang yang cerdas gitu ya, lebih menunjukkan kecerdasan secara emosional dan ya intelektual gitu ya. Dan di sini kamu tuh secara cerdas, secara emosional di sini, kamu tuh tidak yang mau sembrono dalam hal berrelationship. Kamu tuh tidak mau sembrono dalam hal memberikan kepercayaan dan bahkan memberikan hatimu kepada seseorang. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kamu tidak yang kaku berhati-hati, enggak kayak gitu. Sudah secara otomatis dari dalam dirimu, ya. Karena nggak ada upaya kerja keras kamu di sini untuk menjaga hatimu tuh nggak ada. Hanya saja kesadaranmu di sini yang banyak banget. Ya, tinggi banget di sini kesadaranmu dalam mengelola harapan, dalam mengelola perasaan. Nah, kayak kita. Ya, entah apa yang kamu lihat dari dia atau entah apa yang kemudian terjadi sesungguhnya dalam perjalanan hubungan kalian ini sampai akhirnya kamu memutuskan untuk ya, aku bersama dengan dia, membangun hubungan baik dengan dia, namun bukan berarti aku akan mengizinkan diriku jatuh cinta dengan dia. Jatuh cinta dalam artian yang banyak gitu ya. Karena di sini kamu tuh care ya, kamu peduli gitu. Kamu sayang. Kamu sayang sama dia gitu. Tapi bukan berarti kamu tuh akhirnya mengharuskan dirimu dengan dia, tapi melepaskan dirimu juga di sini tidak. Dan kalau mau untuk hubungan yang serius-serius banget, saya rasa kamu masih kurang mau gitu ya. Entah gara-gara baru kenalan lah gitu ya, atau tadi yang Mari bilang ada alasan-alasan kamu sehingga kamu lebih memilih untuk tidak main hati dulu dengan orang ini. Nah gitu ya. Kalian bisa sudah melakukan hubungan intim dan segala macam ya, udah naik ranjang. Tapi di situ kamu tuh ndak yang pakai perasaan hingga kamu tergila-gila, kamu kehilangan kesadaran sehingga kamu melekat dengan orang ini. Tidak. Secara relationship kamu akan membangun relationship yang baik sekali, yang bagus sekali. Walaupun di situ energinya tidak intens, tapi adalah ya komunikasi yang bagus, adalah pertemuan yang menyenangkan jika memungkinkan ya, jika kalian tidak LDR. Atau kalau kalian LDR ada video call yang baik gitu ya. Maksudnya yang tidak sampai merindu sampai gila-gilaan kayak gitu ya. Datang lagi, berkomunikasi lagi, teleponan lagi, chattingan lagi. Itu kalau LDR ya. Nah, kalau untuk LDR mau bertemu secara fisik dalam waktu beberapa minggu ke depan, itu kelihatannya
niatan mungkin ada, tapi apakah di situ ada terjadi gitu ya? Kelihatannya di situ masih belum gitu. Dibilang kamu mau serius-serius banget dalam hubungan ini, saya rasa itu enggak ya. Saya rasa itu enggak. Kamu arahnya ke sana. Jadi kamu tuh sedang punya tujuan lain gitu ya. Kamu tuh belum selesai dalam hidupnya kamu. Maksudnya belum selesai dalam hidup tuh masih banyak hal-hal lain yang ingin kamu capai, yang ingin kamu raih. Ada fokus yang sudah kamu tetapkan ya di depan sana, dan kalau mari lihat kamu tuh lebih fokus ke situ ya, lebih fokus ke arah sana. Jadi hubungan ini untuk beberapa bukannya tidak kamu akuin gitu ya, tapi bukan lantas itu bikin kamu tuh mau meletakkan tujuan masa depanmu ke dalam hubungan kalian ini gitu. Bahkan jika ini adalah hubungan pernikahan, saya rasa kamu agak dingin ya, kamu agak dingin secara hati kepada pasangan kamu ini, dingin gitu. Hatimu itu ketika berjumpa dengan dia itu tidak merekah, flat. Tidak ada buncahan kebahagiaan, itu nggak ada. Nah, tapi ketika ngobrol, ya kamu baik, kamu lembut sama dia, kamu tuh nggak gegeran sama dia gitu ya. Bagus lah, rumah tangga tuh bisa, ya dingin sih ya, tapi argumen demi argumen itu ada, cuman saja mungkin tidak banyak. Lebih cenderung di sini diam dan mencoba untuk care, itu ya, diam tapi juga ada care-nya, ada pedulinya juga di situ. Cuman tidak banyak energinya di sini. Mari lihat di sini tidak banyak gitu. Fokusnya kamu untuk bulan Juni lagi-lagi ini kayaknya bukan ke hubungan kalian tapi ke tempat lain. Nah, daripada ngabisin waktu dengan orang ini, jadi kamu tuh ndak ada yang kamu mewajibkan dirimu. Kamu tidak mewajibkan dirimu untuk sebanyak-banyaknya meluangkan energi untuk pasangan kamu ini. Gitu ya. Dan saya rasa kalian berdua demikian. Ndak sibuk-sibuk sekalinya memang dalam hidup. Ya. Santai juganya ini dalam hidup. Tapi lebih enjoy rasanya juga membagi waktu kepada diri sendiri, situ ya. Ada di sini isu, ada di sini sebenarnya persoalan yang mari lihat kayaknya kalian berdua itu tidak mau membincangkan persoalan ini, dan akhirnya karena tidak mau dibincangkan dengan persepsi masing-masing, yang ada kemungkinan di situ salah gitu ya. Dan akhirnya dari persepsi itu berdampak besar pada relationship kalian berdua ini. Gitu ya. Ada yang ditekan di sini, ada pemikiran yang ditekan di sini, gitu. Nah, untuk ini mungkin kebanyakan ya, Aries, kamu meninggalkan seseorang ini demi kisah kamu yang baru. Gitu ya. Kamu meninggalkan seseorang ini demi sesuatu yang baru. Maka tadi mari katakan kamu fokusnya ke tempat yang lain. Apakah kamu jatuh cinta ke orang lain gitu ya. Tapi kamu tuh ndak juga lah kamu kasar ke orang ini gitu ya. Kalaupun dia ini istri kamu atau suami kamu. Dalam rumah tangga kamu tuh pun ndak mau ribut. Atau dalam hubungan pacaran. Kamu tuh pun menghindari kebisingan ya. Menghindari kebisingan dalam hubungan kalian. Gitu. Tapi kamu pun akan tetap jalan dengan pilihan-pilihan kamu berikutnya di luar sana. Gitu ya. Jadi beberapa jatuh cinta kepada seseorang
dan kemudian itu membuat kamu tuh tidak terlalu banyak mau beraktivitas dengan pasangan kamu ini, gitu ya, atau salah satu dari pasangan kamu ini. Tapi pasangan kamu ini, mari katakan dia memang tidak terhenti sampai di kamu, gitu ya. Ini energinya kan jalan. Tapi kapanpun kamu balik arah ke dia, ya, dia akan ada. Jadi ketika pun dia ngejalanin hidup dia sendiri tanpa dirimu, Aries, dia akan mengatur langkahnya dia biar kamu tuh nggak kesusahan kalau ingin balik atau kalau kamu ingin mengakses dia. Nah, itu ya. Oke, baik. Ini Aries, pembacaan kita dipengaruhi oleh energi dari Pisces, Capricorn, kemudian di situ ada Taurus, Virgo, kemudian di situ ada energi dari Libra, Aquarius, itu ada energi dari Pisces, ya, Virgo. Nah, itu yang paling mendominasi pembacaan kita kali ini. Oke, baik Aries, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.